occasionally vacation gitu, camping atau mungkin mau overlanding, cocok banget naik mobil Hyundai Santa Fe ini. Mobilnya spacious, dalamnya nyaman, full of technology ala Hyundai juga gitu kan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gua Narendra. Pada kesempatan kali ini gua lagi ada di Kawah Kamojang. Tapi ngapain gua ada di Kawah Kamojang? Ya jelas dong, udah kelihatan. Kami mencoba Hyundai Santa Fe. Dan pasti Sobat Setir penasaran nih bagaimana impresi berkendaranya. Karena pada video kali ini kami akan membahas fokus ke impresi berkendaranya. Dan perjalanannya juga seru karena perjalanannya dari kota Bandung hingga ke daerah Garut. So, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir pasti penasaran kan gimana ceritanya gue tiba-tiba udah ada di Kawah Kamojang. Nah, jadi Hyundai itu ngundang Setir Kanan untuk cobain Hyundai Santa Fe. Perjalanannya itu dari Bandung hingga ke Kawah Kamojang. Dan yang kayak tadi gue udah bilang juga pada video kali ini, fokusnya akan pada impresi berkendaranya. Nah, videonya nih, gue driving dari Bandung ke Kawah Kamojang ini. So, langsung aja tonton. Sikat! Nah, jadi di perjalanan kami menuju Kamojang, kami mengendarai sebuah Santa Fe Ice. Jadi ini adalah varian yang bensin, Sobat Setir. Karena kan mengingat Santa Fe itu ada dua jenis ya. Dia ada yang hybrid 1600 cc turbo, dan ada juga yang 2500 NA bensin. Dan kita bawa yang bensin nih kali ini nih. Sebelum gue bahas mengenai performanya, sebelum gue bahas mengenai tenaganya, mesinnya, dan segala macamnya, gue mau mulai bahas dulu dari posisi duduknya dulu. Karena memang Setir Kanan ini baru pertama kali nih kita cobain Santa Fe. Apalagi dapat kesempatannya cobain Santa Fe di jalanan yang seru, twisty roads. Nah, jadi gue mau bahas dulu masalah posisi duduknya. Mobil ini posisi duduknya tuh versatile banget. Bisa untuk banyak orang. Mau orang tinggi, mau orang yang tingginya pas-pasan kayak gue yang di 170 cm ini, atau mungkin nggak setinggi gue. Karena pengaturannya ini macam-macam nih. Kita bisa ngatur heights-nya, kita bisa ngatur recline angle-nya, kita bisa naikin atasnya, kita bisa naikin depannya doang bahkan, macam-macam. Dan steeringnya juga dia udah tilt and telescopic. Gue sih mendapatkan posisi driving yang enak banget. Dan memang sih sebenarnya bawa Santa Fe ini paling enak kalau kita posisinya rada tinggi nih. Kita commanding position tuh paling enak di Santa Fe. Kenapa? Karena di Hyundai Santa Fe ini blind spot di bagian depannya tuh lumayan, Sobat Setir. Gimana ya bahasanya ya? Mungkin karena kap mesinnya tuh tinggi, dia setara juga sama dashboardnya. Jadi lumayan harus tinggi juga nih posisi duduknya. Kalau kita duduknya lumayan celup, wah itu akan lumayan kesulitan tuh untuk melihat ke bagian depan, terutama kalau lagi stop and go di kemacetan, seperti itu. Nah, ngebahas masalah blind spot, oke lah, tadi kita udah bahas yang bagian depan. Kanan, kiri, bagi gue sih spionnya ukurannya nggak begitu besar, Sobat Setir, jika dibandingkan dengan ukuran bodinya ya. Tuh, tapi tetap sih, Hyundai dengan segala teknologi dan kecanggihannya, dia punya blind spot monitoring system yang oke banget. Notifikasi kita juga kalau ada mobil di blind spot kita. Kalau kita nyalain Sane, dia juga nampilin pancaran dari kamera kanan dan kiri. Ya itu udah smart banget sih, seharusnya udah sangat terbantu. Mau parkir juga gampang. Kamera 360-nya canggih dan gambarnya juga HD. Jadi ya, oke lah, bisa dikompensasi lah. Dan untuk ukuran kaca belakangnya di bagian pintu bagasi juga nggak kecil-kecil amat. Jadi ngeliat ke belakang tuh juga bisa dibilang cukup mudah tuh setiap seperti itu. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Nah, kekedapan kabinnya memang bukan yang terbaik, tapi ini juga udah oke banget, Sobat Setir. Mengingat dia punya, double glass nih untuk kaca-kacanya, jadi ya lumayan oke lah. Dan juga Sobat Setir, nggak terlalu kedap itu juga sometimes baik juga sih. Gue memang prefer yang nggak terlalu kedap. Kenapa? Karena kalau terlalu kedap tuh bagi gue, satu, malah ngantuk ya. Kedua, kalau nggak begitu kedap kayak gini, jadi ada road feel-nya gitu loh. Pendengaran kita, audio kita juga ikutan main nih ketika lagi berkendara. Menurut gue fun-fun aja, jadi nggak masalah gitu. Road noise-nya juga
oke lah, nggak yang bocor banget, kedengeran tapi nggak yang berlebihan. Oke sobat setir, berlanjut lagi ke ngebahas masalah suspensinya. Nah suspensinya ini unik, jadi secara suspensinya dia tuh mainnya empuk, enak, berasa halus gitu. Tapi velgnya tuh gede di ring 21 karena emang kita bawa yang varian kaligrafi bensin yang dimana profilnya juga nggak tebel, lumayan tipis nih profilnya. Jadi justru di bannya tuh berasa keras dengan suspensi yang empuk. Sebagai penggambaran contohnya nih ya, kalau kita ngelewatin jalanan yang bergelombang itu enak tuh ngayunnya, halus, nyaman. Tapi kalau kita nggak hajar lobang atau kita nggak hajar, let's say misalkan speed trap yang tajam-tajam tuh kayak yang di BSD, wah itu sih berasa sobat setir, gitu. Jadi ya akhirnya kembali lagi ke sobat setir sih mau pilih yang varian apa nih dari Santa Fe seperti itu. Handlingnya, handlingnya oke, karena dia dapat diatur, kita dapat mengganti pengaturannya. Kita bisa ganti-ganti nih. Kalau kita pakai normal, itu handlingnya tuh dia cenderung lebih ringan untuk steering feedbacknya. Nah, steeringnya itu kita bisa atur. Jadi kita bisa pakai normal atau pakai sport. Bagi sebagian orang, normal tuh terlalu ringan. Mereka prefer di sport. Kalau gue suka sebenarnya setir yang enteng. Apalagi kalau untuk penggunaannya di dalam kota. Kayak kita lagi nyetir macet-macetan misalkan, jadi harus pindah-pindah jalur, atau kita lagi mau parkir untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang membutuhkan banyak gerakan setir dan gerakannya banyak, gue prefer normal karena emang enteng dan enak banget. Tapi ketika kita berkendara jarak jauh, let's say misalkan di tol atau kayak sekarang lagi di twisty roads, sayangnya macet ya, aneh sih di sini macet, itu emang enakan pakai sport sobat setir karena steering feedbacknya berasa lebih berbobot lah, lebih isi gitu, ngisi, enak banget tuh, seru juga, dan yang ngasih rasa driving yang feelsnya tuh jadi lebih sporty aja gitu. Seru. Nah sebelum ngebahas masalah mesinnya, balik lagi tadi gue ngebahas driving mode-nya kan. Driving mode-nya itu by default dia ada 4 settingan nih. Yang pertama Eco, tentunya untuk konsumsi bahan bakar yang lebih baik, tenaganya juga lumayan ketahan. Ada normal, ada sport. Nah ini di sport baru tenaganya keluar, steeringnya juga jadi berat. Dan yang terakhir ada My Drive. Nah di My Drive ini kita bisa adjust settingannya sesuai dengan keinginan kita maunya gimana. Oke, nah tenaganya sendiri, mesinnya itu dia 2500 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga di 194 horsepower dan torsinya di 246 Nm. Secara angka memang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang varian turbo hybrid, karena turbo hybrid itu kan gabungan ya tenaganya, jadi supported sama si motor listriknya juga gitu, yang dimana tenaga lebih gede. Tapi gue yakin banget sih sebenarnya Hyundai itu memberikan opsi yang mesin ini itu untuk orang-orang yang mungkin belum berani untuk mencoba elektrifikasi gitu. Ada nih optionnya kalau mau yang bensin aja. Gimana rasa tenaganya jika dibandingkan sama yang turbo hybrid, secara kertas aja emang udah beda. Dan ternyata ketika kita implementasikan, ketika kita bawa nih, lumayan berasa bedanya, terutama di tenaganya. Nah bedanya tuh kalau di turbo hybrid dia lebih instan, ya pasti ya, karena kan terbantu oleh elektrifikasinya gitu. Di sini nggak begitu instan tenaganya. Buat mau nyalip-nyalip misalkan, itu juga lumayan butuh effort, butuh perhitungan yang lebih matang. Kita sudah membuktikan sendiri. Gitu. Jadi ya dibilang underpower banget juga enggak sekenceng dan enggak sepowerful turbo hybrid. Iya benar juga gitu. Tapi gue rasa ini cukup lah. Cukup untuk penggunaan masyarakat Indonesia yang kurang lebih gaya nyetirnya tuh ya kayak gitu. Dan juga penggunaan yang nganterin anak sekolah. Emang mobil ini mau dipakai buat apa sih, kan kurang lebih kayak gitu ya. Nganterin anak sekolah, mungkin occasionally vacation gitu. Camping atau mungkin mau overlanding. Cocok banget naik mobil yang di Santa Fe ini. Pulang kampung juga cocok gue rasa. Karena ya mobilnya spacious, dalamnya nyaman, full of technology, ala Hyundai juga gitu kan. Jadi ya oke lah, itu kembali lagi ke kalian sih sobat setir, kira-kira
udah berani coba elektrifikasi, bisa ngambil yang turbo hybrid, atau masih takut sama elektrifikasi, ada opsi ini gitu. Mantep banget. Oke Sobat Setir, berarti sekian video kali ini dapat dikonklusikan bahwa memang ada dua opsi nih untuk kalian yang berminat dengan Hyundai Santa Fe. Ada yang hybrid, ada yang ICE biasa yang tidak elektrifikasi. Juga kebutuhannya dan kepentingannya juga berbeda nih. Jadi kalian tim yang di mana tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut gua, mobil ini emang tenaganya tidak sebesar yang varian hybrid, tapi masih mumpuni, masih cukup juga. Rasa berkendaranya juga ya mirip-mirip, sama-sama enak Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Gimana ceritanya tiba-tiba gua ada di... Ulang ya? Maju berhenti di sini. Ya. Udah?